Jadi teman-teman, di sini saya memegang power supply. Jadi pada bagian ini power supply atau biasa disingkat PSU, power supply itu adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus listrik atau AC dari stop kontak menjadi arus DC yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Jadi tanpa power supply, komputer tidak akan dapat menyala karena semua komponen membutuhkan sumber listrik. Jadi bagian-bagian yang terdapat pada power supply antara lain ada kabel power utama 24 pin untuk motherboard dan kabel CPU 4 atau 8 pin dan kabel SATA untuk hard disk dan SSD, dan ada juga kipas pendingin dan tombol on off pada bagian beberapa jenis PSU. Jadi cara kerjanya yaitu listrik dari PLN biasanya masuk ke power supply, kemudian diubah menjadi tegangan yang sesuai dan didistribusikan ke motherboard, prosesor, RAM, dan storage. Saat merakit komputer, power supply biasanya dipasang terlebih dahulu pada casing menggunakan baut agar posisinya kuat dan rapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa power supply merupakan jantung sumber tenaga bagi seluruh komponen komputer. Jadi teman-teman, di sini saya memegang RAM atau disebut biasanya random access memory. Jadi RAM ini adalah memori sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Data yang sedang digunakan akan disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Jadi fungsi RAM itu ada. Jadi fungsi RAM antara lain yaitu menyimpan data sementara, membantu kinerja multitasking, mempercepat proses akses data, dan membantu prosesor dalam menjalankan aplikasi. Dan semakin besar kapasitas RAM tersebut, maka semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Jadi contohnya ada yang 4 GB untuk penggunaan dasar, dan ada juga 8 GB untuk tugas kuliah dan perkantoran, dan ada juga 16 GB atau lebih untuk desain grafis dan game. Jadi cara pemasangan RAM yaitu dengan memasukkannya ke slot RAM pada motherboard hingga terdengar bunyi klik. Dan RAM berbeda dengan storage karena data pada RAM itu akan hilang ketika komputer dimatikan. Jadi RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Jadi selanjutnya saya memegang motherboard, yaitu motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubungnya seluruh komponen komputer. Jadi semua komponen seperti prosesor, RAM, storage, dan power supply akan terhubung ke motherboard. Jadi bagian-bagian motherboard antara lain yaitu ada soket prosesor, slot RAM, slot PCI Express, port SATA, chipset, port USB, dan port audio. Dan ada juga yaitu port LAN. Jadi fungsi utama motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen sehingga dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Saat proses perakitan, motherboard ini dipasang pada casing menggunakan baut khusus yang disebut standoff agar tidak langsung menyentuh bodi casing. Jadi motherboard dapat diibaratkan seperti jalan raya yang menghubungkan semua perangkat dalam komputer. Jadi tanpa motherboard ini, komponen-komponen tidak dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem komputer. Dan yang ketiga ada prosesor. Saya akan
membuka prosesor yang ini seperti ini. Jadi teman-teman, ini adalah prosesor saya. Jadi prosesor ini sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengolah seluruh data dan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Jadi contoh prosesor yang sering digunakan adalah Intel Core i3, i5, dan ada juga i7, i9, dan AMD Ryzen. Jadi fungsi prosesor antara lain yaitu mengolah data, menjalankan program, melakukan perhitungan, dan mengontrol kerja seluruh sistem komputer. Jadi pada prosesor terdapat banyak pin atau kontak yang berfungsi menghubungkannya. Jadi dengan motherboard, saat pemasangan prosesor harus dilakukan dengan hati-hati karena pin yang bengkok dapat menyebabkan komputer tidak berfungsi. Jadi setelah prosesor ini dipasang, biasanya ditambahkan thermal paste. Jadi ditambahkan thermal paste dan heatsink atau kipas pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Jadi semakin tinggi spesifikasi prosesor, maka semakin cepat komputer dalam menjalankan berbagai tugas. Jadi teman-teman, oleh karena itu prosesor ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Jadi teman-teman, ini tempat jika kita ingin menaruh lagi prosesor ini seperti ini. Lalu jika kita ingin komponen terakhir yaitu ada storage. Jadi storage ini merupakan media penyimpanan data permanen pada komputer. Contoh storage yang umum digunakan adalah hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, SDM M2 NVMe. SDM2 NVMe itu fungsi storage yaitu adalah menyimpan sistem operasi, program aplikasi, dokumen, foto, video, dan data pengguna lainnya. Jadi adapun perbedaan HDD dan SSD yaitu HDD menggunakan piringan magnetik sehingga kecepatannya itu lebih rendah, sedangkan SSD menggunakan teknologi chip memori sehingga lebih cepat, hemat daya, dan lebih tahan terhadap guncangan. Jadi teman-teman, pada proses perakitan storage itu dihubungkan ke motherboard menggunakan kabel SATA atau langsung dipasang pada slot M2 untuk SSD NVMe. Jadi tanpa storage, komputer tidak memiliki tempat untuk menyimpan sistem operasi dan data pengguna. Karena itu, storage merupakan komponen penting dalam sebuah komputer.